Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita lingkungan Santa Maria area 2 ibadat rutin pada hari Rabu pada pekan suci. Kita bersyukur dan berterima kasih atas karya agung Allah. Kita sudah masuk ke pekan suci. Besok kita sudah masuk ke hari suci, Kamis Putih, selanjutnya Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Di dalam pekan suci ini kita semasa 40 hari 40 malam retret agung seturut dengan ajaran gereja. 40 hari 40 malam kita berpantang dan berpuasa, dan kita sudah masuk ke pekan suci. Dan dalam pekan suci ini hidup kita baharui dengan bersyukur atas Yesus yang sudah menjadi raja dan kita eluk-elukan sebagai raja di Minggu Palma. Dan pada ibadat malam hari ini di rumah Bu Lena bersyukur atas segala berkat rahmat karunia yang diberikan Tuhan kepadanya beserta anak-anaknya. Mohon hidup rukun, damai, dan sejahtera agar selalu diberikan kesehatan yang baik, dan 2 tahun intensi untuk mendoakan arwah bibinya Bu Lena ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bu Lena. Lanjut. Mari kita memulai kegiatan kita ini dengan beribadat, dan kita memulai dengan lagu pembukaan. Mari kita renungkan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan Allah sudah sepantas dan selayaknya. Apalagi kita masuk ke pekan suci ini, kita tahu bahwa pekan suci merupakan karya agung Allah bagi kita semua, seluruh umat manusia, di mana Yesus dieluk-elukkan sebagai raja, dan dia adalah raja kita, dan dia akan mengorbankan dirinya dengan mulai menetapkan ekaristi, tubuh dan darahnya, untuk menjadi lambang cinta kasih Allah kepada umat manusia. Dan pada Jumat Agung kita tahu bahwa dia menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan dia menebus dosa-dosa umat manusia. Dia dimakamkan dan bangkit pada hari ketiga. Maka supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karya agungmu kepada kami begitu luar biasa. Engkau memberikan putramu, Yesus Kristus, menjadi kurban cinta kasih untuk menebus umat manusia dan menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini.
Dengan karya agungmu, Engkau menarik kami kembali, agar kami kembali kepadamu, karena Engkaulah Sang Pencipta kami, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkatilah teristimewanya keluarga Bu Lena ini beserta anak-anaknya, dan juga berdoa bagi 2 tahun bibinya yang telah Engkau panggil. Semoga diampuni dosa-dosanya. Semua orang ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seseorang dari kedua murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru. Waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Pekan Suci berarti kita mengikuti rangkaian Pekan Suci ini dari mulai Minggu Palma. Minggu Palma dilambangkan dengan pada umumnya daun palem. Bisa juga dengan ranting-ranting kayu atau mungkin ya dahan-dahan yang ada di daerah masing-masing. Tapi pada Minggu Palma ini kita menyambut kedatangan Yesus sebagai Raja, dan Raja itu yang akan dipersembahkan sebagai kurban yang akan menebus dosa-dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil suci menurut Matius yang sudah kita dengarkan barusan, sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Jadi menurut versi Matius, ya, ada suatu kejadian di mana salah satu dari 12 murid Yesus atau 12 rasul Yesus itu, ya, dia pergi, ya. Jadi Yudas Iskariot namanya kepada imam-imam kepala. Lalu kalau menurut versi Yohanes, ya, kalau kita baca versi yang kemarin, Injil Yohanes, Yudas yang kerasukan iblis. Kalau Matius tidak menuliskan seperti itu, tetapi Yudas Iskariot, ya, pergi kepada imam-imam kepala. Dia langsung menyatakan Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala. Lalu Yudas berkata, atau ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Jadi ada negosiasi, ada perundingan antara Yudas dengan imam kepala. Jadi Yudas ini adalah salah satu murid, dia ditunjuk sebagai bendahara dan dia memegang kas karena dia pikirannya adalah duit, ya. Jadi pikiran dunianya itu adalah uang, jadi negosiasinya selalu dengan negosiasi uang, keuntungan.
Nah, ini yang sering melanda kita sebagai umat Kristiani atau umat Katolik. Hari Minggu tak ke gereja, mikirkan cari uang. Ya, saking carikan uang, lupa doa. Lupa doa malaikat, lupa segalanya. Doa pagi pun lupa. Ya kan, kalau TikTok tak lupa. Kalau nonton YouTube tak lupa. Kalau update status tak lupa. Tapi kalau doa lupa. Nah, ini kita bisa bercermin dan berefleksi dari Yudas Iskariot ini. Ya. Nah, jadi kita juga harus merefleksikan ini, apakah kita seperti Yudas Iskariot? Ya. Lupa berdoa. Ya, doa malam lupa, doa pagi lupa, doa makan lupa, apalagi kalau misalnya ibadat. Mulai dari ibadat harian ya, ibadat pagi atau misa pagi. Ya, kalau memang nanti ada kesempatan ikutlah misa harian setiap waktu ya. Seminggu sekali dulu dicoba-coba ya. Jauh ya, memang enggak mungkin gereja itu dekat. Kalau gereja itu dekat belum tentu juga bisa misa harian. Karena yang misa harian itu saja selama hampir ya lebih 3 tahun saya ikut. Berganti satu ya, kalau udah lansia mungkin agak kurang mampu, tetapi yang punya kesempatan, yang punya alasan pagi dingin ya pakai mobil lah. Kalau ada mobil kan, atau pakai sepeda motor ya kan. Ya, kalau yang jalan kaki ya mungkin agak jarang karena memang ya macam-macam lah. Nah, dalam waktu 24 jam yang diberikan Allah kepada kita, ya, kesempatan untuk berjumpa intim dengan Allah itu ditukar dengan hal-hal yang tidak penting. Ya kan? Apalagi anak-anak sekarang. Ya, diajak ke gereja malah main game, nonton YouTube, ya kan? Ya. Negosiasinya, nanti kalau kamu sudah ke gereja, bolehlah kamu nonton YouTube. Pergi ke gereja 1,5 jam, nonton YouTube 5 jam. Main internet 5 jam. Main game 5 jam. Pergi berjumpa Tuhan Yesus di gereja, ya kan? Mana Tuhan Yesus, ya kan? Padahal kita jumpa Tuhan Yesus di situ. Kita pergi ke gereja kan jumpa Tuhan, rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan? Tuhan bersemayam di situ. Itulah tubuh dan darahnya yang akan ditetapkan Yesus pada besok malam, Kamis Putih. Yesus menetapkan Ekaristi, menetapkan tubuh dan darahnya. Nah, di situ ditatakan sakramen Ekaristi, sakramen cinta kasih, tubuh dan darah Yesus Kristus. Tadi saya ikut misa ya di katedral, maka ya baru selesai jam 6:30 lewat 15 menit lah oleh Bapak Uskup. Pada biasanya memang sebelum Kamis Putih itu ya, Uskup akan memberkati minyak untuk katekumen, minyak untuk ya orang sakit, ya kan. Ya, minyak itu akan digunakan sebagai ya benda-benda atau benda-benda sakramentali yang nantinya akan menjadi tanda dari sakramen-sakramen yang diberikan kepada orang-orang beriman. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang agak jarang memang orang Katolik pada Rabu itu. Biasanya sih memang diadakan waktu hari Kamis, tapi ketentuan khusus oleh gereja itu disesuaikan dengan pimpinan atau gembala atau uskup yang melihat kondisi. Nah, saya memang semenjak Covid itu memang ya gitu, dulu kan dibatasi ya 2020 2021. Tetapi ketika saya sudah pindah di sini, saya membiasakan itu. Jadi lengkap sebenarnya dari Minggu Palma, kemudian ya Senin Selasa itu ya kan. Jadi refleksi bagaimana cara hidup kita setelah itu ya. Sebelumnya kan kita sudah menerima sakramen pertobatan, ya kan. Ya memang ada di antara kita menganggap sakramen tobat itu ya pada masa pertobatan itu mungkin malu atau apa ya, tidak boleh malu. Ya, memang dalam 5 perintah gereja itu ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Padahal pada masa Prapaskah ini mengakui dosa itu adalah kemutlakan karena rahmat pengampunan. Ya. Pada retret agung ini kan diberikan gereja
diberikan Tuhan Yesus sebagai cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita menerima sakramen tobat, dosa kita dihapus. Sarana apa yang ada? Hanya di gereja Katolik yang punya sarana menghapus dosa. Tetapi karena kita malu atau kita takut, sehingga kita akhirnya tidak mampu untuk mengakui dosa-dosa kita. Nah, kita kembali ke Injil yang tadi kita dengarkan, bagaimana Yudas Iskariot itu bernegosiasi dengan imam kepala. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Bayangkan, Yudas bersama-sama dengan Yesus sekian tahun, 3 tahun bersama-sama, dipilih Yesus sebagai orang kepercayaan, dipilih Yesus sebagai muridnya. Dengan mudah saja menukar Yesus dengan 30 keping perak. Cinta Tuhan Allah hanya ditukar dengan 30 keping perak. Ini sering terjadi dengan kita atau kondisi kita, keluarga kita, gara-gara misalnya mau berjodoh atau misalnya mau bekerja, menukar Yesus. Jadi tukaran Yesus itu tak sepadan dengan hal dunia yang sebenarnya akhirnya menyesatkan kita. 30 keping perak. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius tidak langsung menjelaskan bahwa iblislah yang merasuki Yudas. Karena Matius itu adalah Injil yang manusiawi, simbolnya kan manusia. Jadi kalau Yohanes itu langsung to the point, dia mampu melihat karena dia kan disimbolkan dengan Raja Wali. Yudas yang kerasukan iblis. Jadi kita tahu kalau kita baca Injil Markus atau waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah iblis menunggu kesempatan yang baik. Nah, ini diulang lagi oleh Matius. Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kamu mengatakan saya baik. Nah, jadi baik bagi orang yang jahat itu beda ya. Baik bagi orang baik, ya baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya kan? Yudas menginginkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Ya tidak bisa. Pada hari pertama dan hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Kita tahu Yesus datang ke Yerusalem untuk melaksanakan ibadat terpenting bagi orang Yahudi, yaitu Paskah. Maka semua orang-orang Israel atau orang Yahudi itu akan kembali ke Yerusalem karena mereka akan melaksanakan perjamuan Paskah atau datang untuk Paskah. Jadi Yesus itu bolak-balik ke Yerusalem 3 kali. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, dan kunjungan ketiga. Dan akhirnya nanti dia pada kunjungan ketiga beliau wafat di Yerusalem, Nah, lalu jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu." Ini lama juga saya berpikir Jadi nama orang itu si Anu, bukan namanya namanya Anu bukan Anu kepada si Anu. Bisa juga anonim tapi namanya Anu Maksudnya pergilah kepada si dia itu namanya si Anu Dan katakanlah kepadanya, "Beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Jadi tidak bisa ditolak oleh si Anu, karena memang itu adalah pesan amanat agung dari Yesus Kristus. Mengapa si Anu itu tidak bisa menolak? Karena jelaslah Anu itu pasti sudah mengenal Yesus Kristus. Makanya dijelaskan oleh Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Jadi jelas Yesus 3 kali ke Yerusalem, dan mungkin jelaslah bahwa Yesus merayakan Paskah itu di rumah
jemaat atau pengikut Yesus yang sudah mengenal Yesus dengan baik, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Nah, ini sama seperti yang ditulis oleh Injil Yohanes yang kemarin sebagai bacaan ya. Jadi mereka 13 orang ya. Kalau kita lihat perjamuan malam terakhir ya, itu sangat, kalau di katedral itu kan di bawah altar ya, meja altar itu ada 12 murid bersama Yesus 13 ya. Jadi langsung dia mengatakan ya, setelah itu ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Nah iya, sama seperti misalnya kita nanti ya, bukan saya, bukan saya, bukan saya. Nah, keinginan Yesus supaya mereka bertobat, 12 orang ini ya. Tetapi ada satu orang yang tak bisa bertobat karena dia sudah ya kan menukarkan imannya dengan uang, kepercayaannya, gurunya dengan uang ya. Jadi Yesus mengatakan itu supaya mereka berjaga-jaga dan waspada bahwa ada salah satu sudah kerasukan iblis ya. Itu dijelaskan oleh Injil Yohanes untuk menjelaskan apa yang dituliskan Matius ya. Dan dengan hati yang sangat sedih mereka berkata seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ya kan? Ya, sama seperti kita disuruh menerima sakramen tobat, tidak tahulah jadwal, malas lah, tidak tahu ngaku dosa lah, ya kan? Sibuk lah. Dari sekian banyak jadwal yang saya share itu kan bisa pilih gereja mana yang mau kan, kapan waktunya kan, lupa lah. Ya kan, padahal kita ngaku dosa tuh kan tidak mungkin lupa. Dosa kita kan pasti kita ingat. Tidak sempat lah, hujan lah. Ah, itulah dia. Ini yang dimaksudkan Yesus nih. Ya kan? Ya, mungkin itu refleksi bagi kita lah untuk membangun iman ya. Ya terkadang kan kita seperti itu. Atau hari ini misalnya jadwal di tempat Bu Lena kan, pasti di grup sudah baca semuanya kan. Ya kalau terlambat tuh tidak masalah, tapi ya pastilah, nantilah, tunggulah, tidak sempat lah, ya tidak akan sempat-sempat, kan tidak terasa, tiba-tiba udah minggu depan, seminggu kemarin ke tempat Pak Kris kan, tidak, 2 minggu lalu ya kan, ke tempat Bu Eligia ya kan, tidak terasa, jadi tidak terasa, kita hampir berkumpul ini 1 bulan dah ya. Bahkan 2 bulan waktu kalau dari rumah Pak Greg kan. Nah, ini kan tidak terasa nih. Nanti tiba-tiba udah setahun kan gitu. Ya. Ya kalau tiba setahun kan anak makin tumbuh berkembang. Ya penting untuk mengajak anak-anak itu untuk terlibat di lingkungan supaya saling mengenal, seiman. Jadi kalau di jalan, oh itu anaknya Bu Lena, oh ini anak Bu Eligia. Kalau dia pas lagi jalan kaki lalu bannya bocor atau apa kan di tengah jalan kan tidak mungkin kita lalu tidak singgah. Kalau kita tidak kenal kan kita cuek saja gitu. Ya kan, kalau kita kenal kan, ngapa tuh Bu Eligia kok nyeret motor kan. Kalau kita tidak saling mengenal ini kan risiko kan. Kalau kita saling mengenal kan kita bisa mencegah kejahatan. Apalagi jalur kita ini kan ada yang ramai, ada yang sepi kan. Nah, jadi kita balikkan ke konteks bacaan hari ini. Ya. Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Jadi Yesus sudah tahu, karena apa? Yesus itu Tuhan. Ya, tahu dosa, apalagi murid-muridnya kan. Jadi murid-muridnya tidak bisa berbohong. Yudas tuh mau berbohong ya tidak bisa kan gitu. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah itu, celakalah, terkutuk. Jadi bagi kita yang sudah dibaptis, lalu kita pindah iman, kita menjadi manusia terkutuk, ya itulah celakalah. Kalau kita mengkhianati Yesus, udah jelas di Injil Matius nih, menjadi manusia celaka. Ya. Lalu apa katanya? Ya, ini yang harus kita
benar-benar berjaga dan waspada. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini keras nih tulisan Matius. Ya kan? Sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih oleh Allah. Kita telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya kan? Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut. Nah, ini biasanya. Pokok kalau orang udah mengkhianati Yesus tuh ada ya yang dia mau yang putar balikkan. Langsung nyahut dia. Mengapa Matius tahu? Karena Matius bersama-sama pada perjamuan itu. Ya. Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Bayangkan, iblis tuh memutarbalikkan fakta karena Yudas sudah kerasukan iblis, lalu dia mau mutar, bukan aku, ya kan? Mengapa? Ya, itulah jawaban orang. Kalau misalnya sudah berkhianat, tidak akan dia mau, ya misalnya mohon maaf, kalau sudah selingkuh, ya kan pasti nyalahkan yang macam-macam lah, alasan lah, ya kan, pokok macam-macam lah untuk pembenaran alasan tuh, ya kan, dia kurang cantik lah, gemuk lah, ya kan, apa dulu pilih kan begitu. Pokoknya macam-macam fisik lah diserang dulu kan, cerewet lah, tidak bisa masak lah, ya tidak bisa kalau udah terima dia. Jadi itu ya. Ya, kita harus mulai mengajar anak-anak kita untuk setia. Tidak bisa. Ya namanya sakramen perkawinan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu sering terjadi kan. Nah, makanya kita harus belajar dari ya bagaimana keteladanan itu harus dipenuhi oleh diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pada hari Rabu ini kita mempersiapkan diri untuk besok Kamis Putih. Jangan sampai tidak ke gereja. Karena rangkaiannya itu penuh tuh. Kamis Putih itu nanti ada tuguran. Ya, kalau memang tidak sempat tuguran di gereja, tuguranlah. Bangunlah di rumah, ya kan, berdoa bersama dengan istri, anak, ya. Waktu kita kan ada tuh. Maksudnya dibuat waktu untuk tuguran itu sebenarnya kan lebih enak kita ke gereja ya. Kalau memang jauh seperti ini ya. Kalau waktunya masih terkejar ya tuguran lah 30 menit kita bersama. Maka kita tuguran itu sampai dibuat jadwalnya sampai jam 6 pagi. Ya kan. Ya, saya memang 2 tahun ini tidak ada tuguran. Ya puji Tuhan sudah ada tuguran kan. Jadi kita sudah mulai kembali sedikit-sedikit ya. Jadi rindu tidak tuguran tuh. Ya. Marilah kita selalu memuliakan dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada rahmat karya agung Allah, Yesus Kristus Juru Selamat kita. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan. Dipersilakan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kebaikan hati-Mu. Engkau senantiasa menjaga, melindungi dan membimbing kami di setiap langkah hidup kami. Sejak awal kami ada dan sampai dengan hari ini Tuhan. Bahkan di saat-saat sulit mengatasi atau mengalami masa COVID selama kurang lebih 2 tahun Tuhan, Engkau berikan kepercayaan kami untuk tetap ada di sini bersama keluarga kami, orang-orang terkasih, dan juga setiap orang yang mengenal dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Kau berikan supaya kami tetap boleh ada di sini. Kami mengucap syukur Tuhan atas terbentuknya lingkungan baru ini, meskipun kami masih
bergabung dengan lingkungan Santa Maria di dalam parti kami, tetapi kami tahu bahwa tujuan kami ke depan seperti apa. Dan kami berterima kasih karena Engkau boleh mewujudkan apa yang menjadi impian kami sejak lama. Semoga kami dalam lingkungan ini saling solid, saling support, dan kami benar-benar mempunyai semangat kebersamaan yang tinggi, sehingga lingkungan ini boleh menjadi cahaya terang dan kebanggaan juga bagi gereja kami, khususnya Gereja Bunda Maria Jeruju. Dan Tuhan lindungilah selalu hati dan pikiran kami, juga berkati kesehatan kami, sehingga kami boleh selalu berkumpul bersama setiap minggunya untuk berdoa dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami berdoa bagi keluarga Bu Lena dan anak-anaknya selalu diberkati oleh rahmat kasih karunia Roh Kudus-Mu, hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah mereka dalam usaha mereka, dalam selalu menciptakan suasana rumah yang harmonis, lalu selalu bertekun kepadamu dan mampu menjadi terang dan garam dan menjadi teladan baik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bibi Bu Lena yang dipanggil 2 tahun yang lalu. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan diterima dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi lingkungan Santa Maria area 2 ini. Semoga Engkau ketuk hati dari semua umat-Mu yang berada di area 2 lingkungan Santa Maria wilayah 4 paroki Bunda Maria Jeruju ini, agar pada lain kesempatan mereka dapat hadir untuk bersekutu bersama kami, saling melayani, saling meneguhkan iman kepercayaan kami akan Dikau, dan yang paling utama, sukacita selalu hadir dalam hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Allah Bapa, demikianlah doa dan permohonan yang kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan damai Kristus. Salam damai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pengumuman dari koordinator. Silakan Bu Ocha. Pengumumannya ya paling kita akan tetap lanjut ya, itu sudah pasti. Kemudian yang untuk arisan, pada hari ini kita akan melakukan cabut nama. Kemudian untuk yang dana mortalitas, bagi yang mau silahkan nanti segera menghubungi saya atau di grup juga boleh, supaya ada satu orang nih yang belum pernah bergabung dengan kita tapi dia ada japri ke saya. Nah itu yang salah satu yang dia ada arisan sih ya, tapi dia bilang saya mau ikut mortalitas. Jadi apa yang saya jelaskan kemarin di grup tentang pentingnya mortalitas itu berarti meresap ke pikiran dia kan. Nah itu yang kita syukuri, karena apa? Itu pasti sangat bermanfaat. Kita nggak pernah tahu umur kan, benar ya, nggak pernah tahu musibah lah dalam hidup kita. Jadi saya menyarankan sekaligus membawa juga untuk kalau yang belum, maka nanti boleh japri atau di grup juga boleh. Gitu. Nah arisan kita akan mulai malam ini. Menarikan nama, nah nggak tahu nanti ini siapa nomor pertama. Gitu ya. Jadi
bersama. Nanti kita pun tidak bisa memaksakan ya siapa yang mau gitu, tapi saya pikir yang mau berarti pasti berkatnya berlimpah. Amin. Amin. Saya mau sebenarnya, sekali lagi saya tekankan, ini tadi mau pergi malas, rasa kalau boleh aku pakai pesawat boleh kali. Komplek kami benar-benar nggak bisa, syukur-syukur nggak jatuh. Jadi sekitar 2 bulan lagi aman lah ya, jalan kami sudah bagus. Sementara ini belum bisa, kalau siang mata kita masih terang melihat, kalau malam nih udah jalannya hancur, salah masuk lubang, masuklah terjebak di situ sampai nggak bergerak ya. Iya, sampai habis tadi lumpur-lumpur. Jadi gitu. Nah, jadi saya berikan kesempatan kepada kita di sini, siapa lagi yang akan mau untuk menyerupai. Karena ini kalau saya lemparkan di grup, lebih lagi yang nggak hadir hari ini kan logikanya kan, pasti mereka akan ya bukan menolak, mungkin menunda lah gitu. Nah, lebih ini kan yang ada di sini gitu, saya berikan kesempatan. Silakan duduk tiga dulu sambil Baik, terima kasih Bu Ocha. oh iya ya. Pengumuman dari paroki besok kita misa Kamis Putih itu pukul 18 atau jam 6 sore. Ya mohon kehadirannya ya lebih awal lah supaya kalau ingin mendapat tempat duduknya supaya tidak tergesa-gesa juga. Kemudian dilanjutkan dengan tuguran, nanti ada jadwalnya. Sepertinya saya sudah share ya di grupnya. Kalau yang belum nanti mungkin di share. Kemudian pada Kamis Putih itu ada kolekte 1, kolekte 2. Nah nanti jam 7-nya hari Jumat Agung itu ibadat Jalan Salib. Jam 7 silakan datang juga. Karena itu satu rangkaian ya dari Kamis Putih ya. Nah di ibadat Jalan Salib itu tidak ada kolekte. Paling hanya parkir saja kan. Nah nanti habis itu jam 3 sorenya ibadat penyembahan salib. Nah itu jam 3 sore. Nah itu kolektenya sekali saja kan. Nah setelah itu lanjut. Nah baru lingkungan Santa Maria kena jadwal hari, kalau tidak salah jam 6 sore ya Bu Ocha ya, kalau tidak salah ya. Kan ada dibagi itu. Nah lihat saja antara jam 6 sore kah. Ya, silakan datang. Kemudian lanjut ke hari Paskah. Hari Paskah itu ada pembagian telur Paskah bagi anak-anak. Silakan datang di misa kedua bagi yang memiliki anak-anak. Bagi yang memang tidak ingin, misalnya dia lebih suka ke misa pertama, silakan, itu tidak dibagi. Ya, silakan, itu rangkaian-rangkaiannya. Terima kasih. Mari kita tutup ibadat kita dengan doa penutup. Tuhan yang Maha Bijaksana, menurut rencanamu putramu menanggung derita di kayu salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami hamba-Mu Kau anugerahi kurnia kebangkitan demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus. Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup, mari kita renungkan ayat 3, 4, dan 5. Diutus sebagai abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Lihatlah raja sengsara, duri jadikan mahkota, darahnya mutu permata, dan saliblah tatanya. Hati Yesus yang terluka, kurban cinta tak terhingga, jadikanlah kami
kami mampu mengikuti cintamu. Salam kasih, damai, dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salam. Halo.